Baiklah sobat semuanya, nanti penentu kita bisa berangkat PPK dalam jabatan di tahun 2023. Di sini sebenarnya sudah diplottingkan dari Kemdikbudristek. Di sini kita bisa melihat apakah kita itu masuk ke dalam sasaran PPK dalam jabatan 2023 yang tahap 1 ataukah yang tahap 2 ataukah juga kita masuk di tahap 3, teman-teman. Nah, di sini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira bagaimanakah cara mengecek kita itu masuk ke sasaran PPK dalam jabatan 2023 itu tahap berapa, masuk ke sasaran tahap 1, tahap 2 ataukah juga tahap 3, dan selanjutnya langkah berikutnya seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita untuk yang pertama ya, ini adalah kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek sasaran PPK dalam jabatan 2023. Nah, cara mengecek sasaran PPK dalam jabatan 2023, apakah kita itu masuk ke dalam sasaran PPK dalam jabatan 2023 yang tahap 1, kemudian apakah di tahap 2 ataukah di tahap 3. Nah, langkahnya adalah seperti ini. Nah, di sini pertama-tama teman-teman silahkan masuk ke sini ya, yaitu kita masuknya ke gtk-belajar-kemdikbud.go.id. Nah, ini teman-teman, kita masuk ke gtk-belajar-kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, selanjutnya pada portal layanan program GTK Kemdikbudristek ini kita pilih di sini ya, yaitu di pencarian data GTK. Jadi kita klik di sini pencarian data GTK. Nah, langkah berikutnya di sini kita masukkan nama GTK kita. Kita bisa memakai nama GTK, masukkan sini, atau nomor peserta UKG masukkan di sini, atau NUPTK atau NIK. Nah, ini lebih enaknya saya memilih yaitu menggunakan nama saja ya. Nah, ini kita ketikkan nama, saya masuk ke berapa nih. Kemudian setelah itu teman-teman di sini dipilih ya, ini masuk ke provinsi mana. Nah, dari provinsi yang kita pilih dari posisi kita saat ini, nanti ketika teman-teman pilih di bagian kabupaten kota, nanti akan bisa terfilter teman-teman. Misalkan teman-teman di sini sudah memasukkan yaitu untuk nama ya, nama, kemudian pilih provinsi, maka nanti akan dipilihkan yaitu dari provinsi itu difilter yaitu kabupaten dan kota yang ada pada provinsi yang sudah kita pilih tadi. Kemudian setelah kita masukkan semuanya, ini kalau misalkan semua status ini kalian bisa pilih ya, yang sudah registrasi SIMPK atau belum, kemudian yang sinkronisasinya ini terkoneksi ataukah tidak. Setelah itu teman-teman bisa klik sini yaitu cari GTK. Dan setelah teman-teman klik cari, maka nanti akan ditampilkan data seperti ini, yaitu data sesuai dengan data yang kita cari ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada banyak nama sama, kalian bisa scroll ke bawah, nanti akan kalian bisa pilih ya data miliknya itu yang mana. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, saya ini masuk dalam sasaran PPK dalam jabatan yang tahap 1 teman-teman. Nah, saya masuk dalam PPK dalam jabatan tahap 1. Ini adalah dari data kita untuk nama, kemudian nomor UKG, NUPTK, dan juga NIK, kemudian asal sekolah saya, NPSN, kabupaten. Kemudian di sini ada kita terkoneksi Dapodik ya, dari PTK Dapodik ID seperti ini. Ini adalah saya statusnya guru kelas, kemudian status MPKB Dapodik aktif, kemudian status saya sebagai GTY. Dikarenakan saya ini guru di sekolah swasta gitu ya. Ini adalah untuk perubahan data PTK-nya. Kemudian sinkron terakhir. Nah, selanjutnya di sini saya masuk ke dalam peserta yang tahap 1. Nah, sebagian besar untuk teman-teman yang di sini statusnya itu berubah menjadi yang tahap 1, itulah teman-teman yang sudah sedang mengikuti PPK dalam jabatan untuk yang saat ini. Jadi untuk tahap 1 contohnya seperti ini, yaitu yang sudah mengikuti PPK dalam jabatan ya teman-teman. Nah, kemudian kita cek contoh akun yang lain. Dan di sini kita berikan contoh yang kedua, yaitu di sini masuk ke sasaran PPK dalam jabatan tahap 3 teman-teman. Sudah registrasi akun SIM PKB, ini menjadi sasaran yang tahap 3 ya. Ya, pada di sini atas nama ini, kemudian nomor peserta UKG ini, NUPTK, kemudian NIK, asal sekolah, kemudian juga di sini PTK Dapodiknya, kemudian juga di sini masuk ke tahap 3. Nah, di sini perlu saya informasikan bahwa untuk yang status tahap 3 ini adalah teman-teman dari sasaran kategori B ya. Jadi teman-teman sasaran kategori B ini juga masuk ke sasaran PPK dalam jabatan yang tahap 3 teman-teman. Dan untuk berikutnya adalah yang ini.
Nah, ini ya, kita fokus yang bawah. Nah, ini adalah juga masuk ke sasaran yang PPK dalam jabatan tahap 3, teman-teman. Nah, ini kondisinya inilah peserta yang sudah ajuan PPG 2019, artinya sudah pernah ikut seleksi akademik di tahun-tahun sebelumnya, namun belum lulus seleksi akademik, sehingga belum terpanggil PPG. Ini kembali menjadi peserta sasaran PPG dalam jabatan 2023 untuk tahap 3. Ini adalah dari kawan saya yang masuk ke dalam sasaran kategori A ya. Ini adalah sasaran kategori A. Semoga nanti setelah lulus seleksi akademik di tahun ini segera bisa berangkat ya PPG di tahun ini. Dan berikutnya di sini kita fokus yang bawah ya teman-teman. Ini adalah masuk ke sasaran tahap 3. Masuk ke sasaran tahap 3 ini adalah masih di tahap 3 meskipun di sini sudah lulus seleksi administrasi dan sudah lulus seleksi akademik. Ini adalah merupakan peserta verbal sasaran 1 ya di awal tahun 2023 kemarin. Nah, meskipun peserta verbal sasaran 1, kalau misalkan di sini kita belum terpanggil ya, belum terpanggil PPG, maka di sini juga sama, yaitu masih masuk ke dalam peserta sasaran PPG dalam jabatan yang tahap 3 ini ya. Dan berdasarkan pada touring yang tadi kita lakukan, kira-kira maksud dari sasaran PPG dalam jabatan 2023 yang tahap 1, 2, dan 3 itu kira-kira seperti apa? Sehingga di sini kalau misalkan kita sinkronkan dengan surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek tertanggal 8 Juli 2023 tentang pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023. Nah, tahap 2 untuk tahap 1 itu adalah teman-teman yang dulu sudah melakukan verbal ya, verbal. Nah, selanjutnya di sini ditentukan untuk jumlah peserta yang nanti yang sudah lulus seleksi administrasi nanti akan ikut seleksi akademik, ada juga yang langsung terpanggil ya teman. Tentunya nanti akan lihat pada hasil penentuan apakah kita sudah lulus seleksi akademik ataukah juga belum. Jadi kalau misalkan menurut pendapat saya dari peserta sasaran PPG dalam jabatan 2023 ini berdasarkan dari touring yang tadi kita lakukan ya. Sasaran PPG dalam jabatan yang tahap 1 itu adalah teman-teman yang sudah menjadi peserta PPG atau sedang mengikuti PPG dalam jabatan yang masuk di angkatan 1 saat ini ya. Entah itu berangkat dari peserta verbal sasaran 1, 2, 3 maupun juga teman-teman yang dari grup penggerak yang sudah ikut PPG berdasarkan dari touring saya tadi itu adalah masuk di tahap 1. Nah, masuk di sasaran yang tahap 1. Kemudian yang tahap 2 itu kira-kira siapa? Nah, kira-kira untuk tahap 2 itu adalah sasaran PPG dalam jabatan yang akan mengikuti PPG di angkatan 2 ini. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun ini, berasal dari sasaran kategori A maupun juga dari sasaran kategori B ya. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, semoga di sini nanti kita masuk di tahap 2 ini ya teman-teman. Kalau misalkan kita cek dari teman-teman yang sasaran kategori A maupun B, kita cek di tadi cara yang sudah di depan tadi kita sajikan, cara mengecek sasaran tadi, ini adalah semuanya kan masuk di sini ya, masuk di sasaran PPG dalam jabatan yang tahap 3. Nah, ini nanti apakah bisa naik di tahap 2? Tentunya nanti bisa. Kalau misalkan kita entah sasaran kategori A, B maupun juga peserta verbal sasaran 1, ini nanti kita sebenarnya masuk tahap 3, dicek di akun kita. Ini nanti kita akan bisa mengikuti PPG yang angkatan 2 ya, atau bisa naik ke tahap 2 yang ada di sini. Tentunya nanti kita berupaya semoga bagaimanakah upaya kita untuk lulus seleksi akademik ini sehingga bisa terpanggil PPG di tahun ini ya.